Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TVRI Stasiun Kalimantan Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam dialog Kaltara Bicara bersama saya Intan Maharani. Ya pemirsa, Direktur Dana Moneter Internasional yakni Kristalin Georgieva mengatakan bahwasannya di tahun ini 2023 akan menjadi tahun yang cukup sulit bagi perekonomian global, di mana negara-negara penopang ekonomi global yakni Amerika Serikat, Eropa, kemudian Inggris dan Cina mengalami perekonomian yang melemah. Dan tahun 2023 akhirnya diprediksi akan terjadi resesi global. Sehingga bagaimana kemudian dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi di Kalimantan Utara. Dan Kaltara Bicara pada episode kali ini akan membahasnya dalam tema ekonomi Kaltara di tengah isu ekonomi global. Dan tengah hadir bersama kita pada sore hari ini narasumber kita yakni pakar ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Arief Johar Tontowi. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Oh baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bapak, kita langsung membahas terkait resesi global ya Bapak ya. Dari tahun 2022 telah digaung-gaungkan begitu, diramalkan bahwasannya resesi global akan terjadi di tahun 2023. Mungkin bisa dijabarkan atau diberi penjelasan kepada kami Bapak, bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi global saat ini? Oke, baik, begini Mbak Intan, ini belum terjadi ya? Iya. Belum terjadi ya. Jadi kita pertama bersikap positif dulu sehingga kita bisa berpikir secara objektif menghadapi semua ini sehingga tidak panik. Itu yang paling penting. Memang benar kalau pengertian resesi itu kan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi ya selama 2 kuartal ya. Kalau terus menerus itu terjadi penurunan maka ini terjadi resesi. Benar. 2022 itu global itu pertumbuhannya itu sudah 0,5 sekitar itu ya pertumbuhan ekonomi global. Kemudian diestimasi di tahun 2023 itu nanti akan terjadi penurunan sampai minus sekitar 0,6. Ini akan terjadi penurunan. Nah ini adalah sinyal bahwa akan terjadi resesi secara global. Gitu. Baik. Tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya resesi ini itu kemungkinan besarnya akan menghantam negara-negara besar. Baik. Ya, termasuk salah satunya yang pasti adalah Amerika Serikat, Uni Eropa ya. Gitu. Tapi beberapa negara berkembang, hampir sekitar 40 negara berkembang itu sebenarnya di tahun 2022 juga sudah banyak yang tumbang. Sudah banyak yang tumbang ya. Sudah mengalami kebangkrutan. Karena memang pertumbuhan inflasinya itu terlalu tinggi. Misalnya seperti Turki itu sama Argentina itu kan sudah sampai 70%. Negara-negara maju sudah di atas 10%. Ini gambaran kemungkinan kenapa kok terjadi resesi. Baik. Kemudian Bapak, kita ketahui bahwasannya terdapat beberapa faktor ya Bapak, beberapa faktor yang memicu kemudian terjadinya resesi ekonomi di suatu negara, seperti pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di 2 tahun lalu itu cukup mengguncang dunia, kemudian mengguncang perekonomian juga karena bagaimana beberapa negara akhirnya menutup diri begitu kan, akhirnya ekonominya juga terbatasi. Itu seperti apa Bapak? Betul. Jadi resesi ini kemungkinan bisa disebabkan oleh 3 faktor ya. Faktor pertama yang sudah kita rasakan yaitu pandemi COVID, sehingga semua kegiatan perekonomian menjadi sangat terbatas. Benar. Itu. Kemudian di awal tahun 2022 terjadi peperangan antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini mengakibatkan terjadinya penurunan secara drastis pasokan energi dan pangan karena itu merupakan negara pemasok yang cukup besar di dunia. Gitu. Nah kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya resesi ini kan Amerika panik, menghadapi itu panik, sehingga dia meningkatkan bunga acuannya. Suku bunga acuan. Suku bunga acuan.
sekitar 1 sampai 1,7 ya, dan diperkirakan tahun 2023 ini kalau kondisinya masih seperti ini akan bisa naik sampai 3,4%. 3,4%. Dengan kenaikan suku bunga acuan itu, tentu negara-negara di dunia yang selama ini banyak menggunakan dolar, itu pasti akan kena imbasnya. Devisa kita terancam. Negara-negara yang sudah banyak menjalankan perdagangan internasional dengan menggunakan dolar ini merupakan ancaman gitu. Dan bisa jadi kalau mereka tidak mampu, dia bisa bangkrut. Dan sebagiannya justru juga sudah bangkrut. Benar. Jadi gitu. Ya, tadi juga sempat disampaikan kepada Bapak, sebenarnya Indonesia ini juga masih dibilang aman begitu ya menghadapi resesi global ini. Karena bagaimana kita ketahui tingkat inflasi Indonesia sendiri relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Nah, kemudian Bapak, bagaimana akhirnya potensi resesi, dampak resesi ini terhadap Indonesia sendiri? Ya, dalam hal menghadapi apapun, di kejadian ekonomi itu pasti ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi buruk, tapi juga ada potensi baik. Selalu ini yang ada selalu potensi ada potensi baik, ini yang kita harus tidak perlu panik gitu. Benar. Selama ini pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Ya, inflasi juga sekitar itu. Jadi masih balance lah, masih tidak terlalu berbahaya gitu. Kemudian perdagangan internasional kita juga surplus loh. Nah, alhamdulillah sudah surplus ya, berarti kegiatan ekspor kita masih diterima di pasar internasional dan ekspor kita masih lebih dari itu gitu. Sehingga ini justru menjadikan peluang bagi Indonesia, terutama komoditas-komoditas yang selama ini terhambat oleh perang Ukraina dan Rusia ya, sektor pangan dan energi. Ini mungkin bisa kita genjot lebih maksimal lagi, sehingga kekuatan devisa kita lebih menguat lagi, surplus perdagangan kita lebih meningkat lagi. Saya kira secara global dan secara internasional itu yang bisa kita dorong dan kita kuatkan gitu. Artinya Indonesia ini memiliki potensi untuk melawan resesi itu sendiri dengan memperkuat di sektor pangan itu sendiri ya Pak ya? Ya, jadi salah satunya sektor pangan itu bisa digenjot ya. Kemudian energi bisa digenjot. Bagaimana harga-harga hasil tambang kita ternyata kan sekarang naik kan? Ya, minyak naik, batu bara naik. Ini kan juga kesempatan bagi kita. Tapi ingat, masih ada sisi industri di negara kita ini yang masih sangat tergantung dengan dunia internasional lain, dan itu kita harus hati-hati untuk bagian yang itu gitu. Baik Bapak, kemudian Indonesia sendiri itu dinyatakan bahwasannya ya masih aman lah Pak dalam menghadapi resesi global ini. Kemudian Bapak, sekarang kita beralih, lalu bagaimana resesi global ini apakah kemudian bisa berdampak kepada ekonomi Kaltara sendiri begitu Bapak, melihat bahwasannya beberapa harga komoditas di Kaltara sendiri naik begitu Bapak? Seperti apa? Ya, jadi begini, ini menurut pengamatan saya ya, pemerintah sudah cukup tanggap menghadapi dampak gejala akan terjadinya resesi ini. Dengan adanya kenaikan misalnya bahan pokok ya. Kemudian misalnya di beberapa waktu yang lalu ada suplai cabai ya, suplai cabai dan bawang ya. Yang harganya itu naik sehingga itu menjadi salah satu pemicu meningkatnya inflasi. Tapi kemudian pemerintah bergerak cepat. Nah, bergerak cepat mengatasi suplai itu agar jangan sampai terlalu langka sehingga inflasi bisa ditahan. Nah, keberhasilan dan pengalaman ini juga harus menjadi modal bagi pemerintah untuk waspada. Nanti kita lihat ya, nanti apalagi bahan-bahan atau kebutuhan masyarakat ini akan mengalami kenaikan cukup signifikan, maka pemerintah segera melakukan langkah yang sama agar menjaga suplainya sehingga tetap terkendali. Kalaupun terjadi kenaikan itu masih dalam batas-batas yang wajar, yang masyarakat itu masih bisa menjangkau. Artinya itu menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Kaltara ya Pak, bagaimana menjaga inflasi itu tetap stabil di Kaltara begitu? Ya, ini tadi saya bicara dalam skup nasional ya. Tentu saja dari kalau kita itu melihat dari ruang lingkup Kaltara, tentu strateginya tidak jauh berbeda. Strategi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini itu sudah sangat bagus ya. Yang pertama misalnya begini,
hilirisasi. Kita tahu bahwa beberapa komoditas bahan-bahan mentah kita itu cukup diterima pasar ya, di dunia internasional maupun di domestik. Benar. Nah ini kalau kita berpikir hilirisasi, maka jangan hanya menjual di pasar barang mentah. Benar. Ditingkatkan value added-nya, nilainya, jadi menjadi barang setengah jadi atau barang turunan-turunan lainnya. Ini yang harus digenjot. Termasuk di Kaltara ini perdagangan internasional juga surplus, sudah bagus kan? Iya. Nah akan lebih maksimal lagi jika kemudian dikembangkan industri produk-produk turunannya, sehingga tidak hanya mengekspor barang-barang mentah gitu. Baik. Nah kemudian yang strategi yang berikutnya yang juga bagus diterapkan oleh pemerintah, yang juga harus ditiru oleh pemerintah Kaltara itu digitalisasi di UMKM. Digitalisasi UMKM Ya, Bapak. digitalisasi itu selama ini secara nasional angkanya itu sekitar baru 15 juta ya, dari sekitar 60 juta UMKM. Dan kita sudah mengakui bahwa digitalisasi itu tidak hanya membuat kegiatan bisnis itu menjadi lebih efisien dan efektif. Tidak hanya itu saja, memang jauh lebih efisien. Kemudian tapi perluasan pasarnya itu juga menjadi lebih terbuka. Baik, Bapak. Karena informasinya bisa spontan. Spontan. Terus satu lagi strategi yang dikembangkan pemerintah yang juga harus dikembangkan oleh pemerintah Di Kaltara. ya, yaitu ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Apa artinya itu, Pak? Nah, jadi sekarang sudah harus berpikir Kaltara ini bagus ya. Sekarang sudah mulai mengembangkan PLTA ya, Benar. PLTA gitu ya. Jadi menggunakan energi baru yang terbarukan. Karena ini sebenarnya salah satu persoalan krusial yang kalau tidak dipikirkan akan mengganggu perekonomian jangka panjang. Saya kira itu di Kaltara. Baik Bapak, tadi disinggung tentang UMKM nih Pak, yang mana kita ketahui bahwasannya ekonomi di Indonesia ini 60% dibantu oleh UMKM itu sendiri. Nah kemudian Bapak, dari resesi global itu sendiri, apakah ada dampak yang kemudian dapat mempengaruhi kinerja UMKM itu sendiri Pak? Oh iya, begini, kalau krisis di tahun 98 itu memang yang paling tangguh itu UMKM. Paling tangguh tuh. Bukan korporasi besar ya, bukan korporasi besar, tapi UMKM. Tapi di masa COVID, UMKM itu juga banyak tidak berdaya loh, banyak gulung tikar. Karena apa? Dia nggak bisa jualan, dia nggak bisa bahkan keluar rumah tidak bisa, melakukan usaha nggak bisa. Sangat jadi, terbatas pada saat itu. Iya, jadi dampaknya ini pasti juga akan berbeda dengan kejadian krisis di tahun 98 itu, di mana UMKM itu adalah sektor paling kuat menopang perekonomian kita, tapi begitu COVID sudah beda lagi. Tapi alhamdulillah ada dampak baiknya ya, karena di tengah COVID yang terbatas melakukan hubungan dengan orang lain, harus menjaga jarak, ternyata digitalisasi dikembangkan oleh pemerintah. Dan ini menjadi kanal baru bagi para UMKM itu untuk memperkenalkan dan menjual produknya, dan mungkin ini yang harus dimaksimalkan menurut saya. Iya, baik. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya terdapat strategi-strategi dari pemerintah pusat yang dapat kemudian digunakan oleh pemerintah Kalimantan Utara dalam menekan kemudian agar tidak terdampak oleh resesi itu sendiri. Nah, sebenarnya Pak, kondisi ekonomi di Kaltara sendiri itu seperti apa Pak? Oke, Mbak Intan orang Kaltara ya? Iya. Masih biasa-biasa saja Kak belanja apa gitu ya? Masih biasa saja. saja. Saya kira itu jawaban real yang kita hadapi sekarang ini. Ada beberapa sektor atau industri yang memang agak kesulitan yang ada kaitannya dengan dunia internasional. Ya. Tapi dalam skala lokal kita bisa merasakan kok sebenarnya tidak susah-susah amat ya, walaupun harga-harga mengalami kenaikan masih dalam batas kita mampu menjangkaunya. Ini adalah yang harus kita syukuri, dan kita tidak perlu terlalu takut menghadapi isu-isu resesi global. Karena untuk negara-negara berkembang yang selama ini mampu mengembangkan potensi ekonomi lokalnya dengan baik, itu relatif dia tidak begitu akan terguncang. Karena seluruh kebutuhan masyarakat antar masyarakat itu
masih bisa dipenuhi dari hasil yang mereka upayakan dari potensi atau sumber daya alam lokalnya. Saya kira Jadi begitu, masih terdapat banyak sekali potensi-potensi di Kaltara. Baiklah pemirsa, setelah ini kami akan mengulas lebih dalam terkait potensi-potensi lokal di Kalimantan Utara. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara, masih dengan Dr. Arief Djartontowi selaku pakar ekonomi Kaltara. Ya Pak, tadi kita membahas terkait potensi ekonomi lokal dulu nih Pak. Nah, bagaimana sebenarnya potensi ekonomi lokal di Kaltara yang kuat di Kaltara ini apa? Ya, tidak bisa dipungkiri ya bahwa kita ini wilayah yang sangat kaya. Benar. Kaya ya. Satu, budaya. Budaya kita ini budaya sangat unik, dan budaya ini juga merupakan satu potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Ya. Kemudian yang kedua, semua mengakui adalah sumber daya alamnya. Sumber daya. Ya, kita ini daerah perairan, di situ ada ikan, kita punya hutan yang luas, Benar. di situ ada banyak pohon-pohon, buah-buahan, dan juga pertanian. Saya kira ini adalah potensi-potensi utama yang kita miliki dan bisa dikembangkan, dan itu banyak tidak dimiliki oleh negara-negara maju. Jadi kita fokus saja di situ. Gitu. Itu dapat memperkuat kemudian laju ekonomi di Kaltara begitu ya Pak, dengan memanfaatkan dengan maksimal sumber daya yang ada begitu. Betul, betul ya. Kemudian kita beralih ke ekonomi hijau yang tadi sempat Bapak sampaikan. Ya. Nah, apakah itu kemudian dapat diterapkan di Kalimantan Utara? Ya, jadi begini, ekonomi hijau ini kan sebuah konsep bagaimana kita membangun ekonomi itu yang berkelanjutan. Benar. Berkelanjutan tidak hanya dari sisi kegiatan usahanya itu yang diharapkan kita tidak tergantung betul kepada sumber daya di luar kita gitu, sehingga bisa berkelanjutan dan terus menerus, tapi juga pelestarian dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, kita lihat sekarang di Kaltara, kaya akan air, kaya akan ikan, kaya akan air bisa dipotensikan menjadi sumber energi yang baru dan terbarukan, sehingga kita tidak tergantung pada energi fosil misalnya. Itu kan bagus ya. Nah, dan ini pasti akan terus berlanjut gitu ya. Itu dari sisi misalnya air. Kemudian perikanan. Nah, perikanan ini bisa menjadi salah satu komoditas yang diekspor, tapi juga bisa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau pangan protein masyarakat di Kaltara. Jadi kita fokuskan itu saja untuk kebutuhan kita gitu. Kemudian dari sisi pangan, pertanian kita lahannya luas. Kemudian ada planning food estate misalnya, itu dibangkitkan kembali. Sehingga Kaltara ini tidak perlu menunggu kiriman beras dari luar gitu. Tapi justru kita akan menjadi pensuplai beras
di luar Kaltara kalau Kaltara. bisa seperti itu. Saya kira untuk kebutuhan yang kecil-kecil, sayuran misalnya, betapa banyak kita lihat masyarakat itu punya lahan-lahan yang tidak dimaksimalkan. Banyak lahan atau aset itu yang tidak produktif. Cobalah itu diproduktifkan. Sehingga ketergantungan kita pada barang-barang yang bersumber dari luar itu menjadi menurun, banyak bisa dipenuhi dari lingkungan kita sendiri. Kalau ada resesi, insya Allah kita akan relatif aman. Baik, tadi dijelaskan bahwasanya tidak memungkiri Kalimantan Utara ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, Pak. Tapi pengolahan sumber daya alam itu sendiri kan membutuhkan juga dukungan dari sumber daya lain seperti sumber daya manusia. Nah, apakah sumber daya manusia di Kalimantan Utara ini mumpuni begitu, Pak? Karena dijelaskan juga bahwasannya masih ada lahan-lahan kosong yang dimiliki masyarakat yang belum dikelola dengan baik begitu. Itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi memang betul ya, salah satu kelemahan kita di Kaltara ini adalah SDM. SDM kita itu bayangkan saja, ini satu provinsi ini penduduknya hanya sekitar 700.000. 700.000. Jadi sekarang ini sebagian besar masyarakat itu masih lebih suka menjadi pegawai, yang menjadi PNS gitu kan. Itu kita akui, sehingga jumlah UMKM atau pengusaha ini masih relatif sangat kecil gitu. Jadi memang PR pemerintah. Satu, mengembangkan kapasitas SDM-nya, terutama ini untuk menggenjot kapasitas kompetensi mereka di dalam berbisnis, di dalam berdagang atau mengembangkan industri. Itu harus menjadi fokusnya. Kalau tidak, nanti ini yang ngerjakan ini banyak orang-orang dari luar gitu. Kita bisa menjadi tidak menjadi tuan di negeri sendiri gitu kan. Nah, itu memang menjadi PR pemerintah, saya kira itu. Apa yang menjadi tantangan atau problem sehingga SDM di Kaltara ini kemudian susah begitu dinaikkan sehingga dapat mengelola SDA yang cukup melimpah ini, Pak? Ya, begini, menurut saya satu pendidikan, kualitas pendidikan di Kaltara ini harus digenjot. Jadi mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, SMA, kejuruan, perguruan tinggi yang ada di Kaltara itu harus mengedepankan kualitas. Dengan begitu outputnya, SDM-nya itu akan jauh meningkat. Baik. Kita mengakui bahwa pendidikan yang ada di luar Kaltara ini jauh lebih baik. Tapi ini fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan itu diutamakan adalah untuk membangun SDM-SDM yang mampu mengembangkan UMKM. Jadi fokusnya di situ harus digenjot. Gitu. Sehingga segala potensi yang ada di Kaltara ini dapat terkelola dengan baik begitu ya, untuk meningkatkan ekonomi di Kalimantan Utara sendiri. Iya, betul. Baik. Ya, kemudian Bapak terakhir bisa diberikan closing statement Bapak terkait resesi global dan ekonomi Kaltara ini seperti apa, Bapak? Oke, baik, para pemirsa TVRI yang berbahagia, menghadapi isu resesi ini, yang pertama kita tetap optimis, tetap yakin bahwa semua ada jalan keluarnya. Jangan lupa kita meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan kalau kita punya aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif. Benar. Tidak boleh kita punya aset tapi aset itu tidur. Insya Allah dengan begitu kita siap menghadapi resesi ini dan mungkin akan baik-baik saja. Insya Allah akan selalu baik-baik saja ya Kaltara ini menghadapi resesi yang ada. Insya Allah. Ya baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya yang telah disenggangkan untuk kami dalam Dialog Kaltara Bicara episode kali ini. Ya pemirsa, demikianlah Dialog Kaltara Bicara. Akhirnya saya Intan Maharani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.